Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Renungan hari ini berjudul Mengenali Yesus, ditulis oleh Matt Lucas. Sahabat ODB, sewaktu Carlota masih kecil, ia mengira ibunya memiliki karunia istimewa dalam mengenali orang lain. Namun sebenarnya Carlota yang istimewa, yang memiliki kondisi langka bernama prosopagnosia, yang membuatnya tidak dapat mengenali atau mengingat wajah orang. Sahabat ODB, tak lama setelah kebangkitan Yesus, 2 orang murid yang sedang berjalan dari Yerusalem seolah-olah mengalami kondisi serupa ketika mereka bertemu dengan seseorang yang seharusnya mereka kenali. Keduanya sebetulnya sedang membicarakan berita menggemparkan yang terjadi beberapa hari terakhir. Kita bisa baca dalam Lukas pasal 24 ayat 14. Tetapi orang yang mereka jumpai itu sepertinya tidak mengetahui peristiwa tersebut. Mereka memberikan ringkasan singkat kepadanya.
Tetapi kemudian dibuat terkejut ketika orang yang tidak mereka kenali itu, yang sebetulnya adalah Tuhan Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, ayat yang ke-27. Kemudian Kristus memecah-mecahkan roti bersama mereka, seperti yang sering Dia lakukan sebelumnya. Pada saat itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi kemudian kedua murid itu pun segera kembali ke Yerusalem untuk memberitahu yang lain. Kedua murid tadi tidak mengenali Tuhan Yesus ketika mereka bersamanya dan juga tidak mengenali Dia dalam perjanjian lama. Kitab suci yang sering mereka baca dan seharusnya mereka kuasai dengan baik. Mereka perlu Yesus untuk menyatakan diri kepada mereka karena mereka tidak dapat melihatnya dengan kemampuan mereka sendiri. Sahabat ODB, kita juga memerlukan pertolongan yang sama. Jadi marilah kita memohon kepada Allah agar membuka mata kita untuk dapat melihat Tuhan Yesus dalam setiap lembar Alkitab dan dalam kehidupan kita. Sahabat ODB, pernahkah Anda gagal mengenali kehadiran Allah dalam hidup Anda? Dan menurut Anda, mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyatakan Yesus kepadaku sehingga aku dapat mengikut Dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus yang indah, hapuskan dosa.